Jadi selamat bergabung di kelas Sosiologi Industri. Jadi ini digabung ya, kelas 3 kelas begitu. Ya kelas B tidak bisa bergabung karena kelas B ada kuliah Pak Farid begitu. Jadi seperti gitu. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Hari ini tanggal 1 April 2021 jam 8 tepat, hari Kamis, kita mengadakan kuliah tamu. Ya, kuliah tamu di mata kuliah Sosiologi Industri. Nah, kuliah tamu ini dihadiri oleh 3 kelas. Yang satu kelas nggak bisa hadir, ya nggak apa-apa begitu. Kemudian kita sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, bahwasannya ada kehadiran dari Pak Wicaksono Wahyu Prasetyo ya. Beliau adalah salah satu staf pengajar di program vokasi Universitas Brawijaya. Jadi, nah, beliau memperkenalkan diri atau mungkin memperkenalkan diri atau menyapa dulu mungkin Pak Wicaksono dengan teman-teman mahasiswa kelas Sosiologi Industri A, C, dan D. Monggo Pak Wicaksono. Baik, Assalamualaikum Halo, warahmatullahi cek. wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wicaksana Wahyu Prasetya, dosen program vokasi yang ada di Universitas Brawijaya. Pagi ini saya diminta untuk mengisi salah satu materi terkait dengan sosiologi industri ya, terutama khususnya adalah terkait dengan badan usaha. Itu mungkin itu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Wicaksono. Baik, seperti biasanya saya akan menayangkan kurikulum vitae ya, kurikulum vitae karena supaya kenal kita semua di mata kuliah ini, dan kemungkinan nanti setelah UTS itu akan ada lagi kuliah tamu ini, entah nanti setelah pertemuan, mohon maaf di ini kan dulu ya. Halo Rizka. Ya. Baik. Ya, yang tidak berbicara, tidak ini tolong dinonaktifkan ya, biar nggak terganggu acaranya. Baik, saya akan menayangkan kurikulum vitae dari Pak Wicaksono. Baik, sudah keluar di layar Anda masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Saya akan bacakan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Yang pertama, nama Wicaksono Wahyu Prasetya, tanggal lahirnya, tempat tanggal lahir Malang 12 September 82, rumahnya Jalan Ikan Sepat 3 nomor 12 Malang, pekerjaan wira swasta, agama Islam, warga negara Indonesia, HP itu, terus kemudian nomor HP itu ya, emailnya seperti itu, ada bisa lihat sendiri. Nah, beliau, ini pekerjaan terakhir wira swasta, ini enggak, kayaknya notaris beliau ini. Notaris. Enggak tahu notaris ini masuk wira swasta atau apa ini, saya enggak tahu. Baik, saya bacakan data pendidikan. Data pendidikan tahun 2001 sampai 2005 beliau berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terus tahun 2011 sampai 2013 beliau menyelesaikan studi magister kenotariatan, ya notaris ya, Universitas Brawijaya Malang. Nah, pekerjaan beliaunya notaris dan PPAT di daerah Kabupaten Malang sejak tahun 2015. Terus kemudian dosen luar biasa di program vokasi Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 2016. Nah, yang menarik di sini,
beliau sempat menjadi karyawan tetap dari tahun 2007 sampai 2011 sebelum kuliah ya, menjabat sebagai staf pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan daerah air minum Malang. Nah, itu. Nah, ini adalah daftar riwayat hidup beliau dan cukup menarik. Nanti akan kita banyak sharing mengenai, saya tutup ya, tentang badan usaha. Nah, tentang badan usaha ini, nah, kayaknya beliau ini memang karena notaris ya, notariatan dan notaris, beliau ini banyak sekali berkecimpung di, ya banyak ya, kliennya itu tentang pendirian badan usaha, baik PT, CV, UD, dan lain-lain. Untuk tahu lebih jauh dan lebih detail, saya akan coba tayangkan. Saya siapkan presentasinya, Pak Wicaksono. Pak Wicaksono bisa memulai untuk presentasi. Saya akan screenkan. Baik ya. Sudah siap semua? Kelas A, C, D sudah siap ya? Oke. Baik, mungkin bisa saya mulai sambil menunggu materi untuk di-share screen dengan Pak Ari. Baik, jadi terkait dengan badan usaha sendiri sebenarnya yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum masuk Mohon maaf, ke sudah keluar? Sudah keluar Pak Wicak? Sudah. Oh ya, monggo silakan. Oke, monggo. Baik, terkait monggo, dengan lanjut. badan usaha terlebih dahulu kita harus memahami sebenarnya terkait dengan kaitannya dengan subjek hukum ya. Di dalam dunia hukum ini ada yang dinamakan subjek hukum. Subjek hukum sendiri ini merupakan bagian dari perwakilan orang-orang yang mampu bertindak dan cakap menurut hukum. Nah, di dalam subjek hukum sendiri ini ada dua macam ya, ada dua macam atau dua jenis terlebih dahulu. Dari subjek hukum ini ada yang pertama yakni orang perorangan atau manusia ya, manusia individu atau yang disebut sebagai personlik ya. Kemudian ada badan hukum ya, yang disebut sebagai rechtsperson. Nah, kenapa kita harus mengetahui dua hal itu dulu? Ya, kita harus mengetahui sebelum kita mempelajari tentang apa sih sebenarnya badan usaha, kita sebaiknya mengetahui terlebih dahulu bahwa subjek hukum yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi dua tadi. Yang pertama adalah orang perorangan, ya, kemudian badan hukum. Nah, badan hukum sendiri ini dianggap seolah-olah sebagai orang, ya, di dalamnya muncul atau punya kemampuan untuk bertindak dan ada hak dan kewajiban yang timbul di situ untuk berbuat hukum. Ya. Kemudian lebih lanjut kita bicara tentang badan usaha lebih dahulu. Ya. Nanti kita akan tahu sebenarnya kaitannya badan hukum dengan badan usaha apa. Ya, karena badan hukum ini merupakan bagian dari badan usaha. Secara umum kalau kita melihat yang ada di tayangan PPT tersebut, pengertian dari badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja, di mana kegiatannya ini bertujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan. Ya, yang sini yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan ekonomis untuk bertujuan memperoleh laba dan keuntungan. Kemudian di situ disebutkan menurut pendapat dari Dominic Salvatore, ada keterangan di situ bahwa badan usaha ini merupakan suatu organisasi ya, organisasi yang mengkombinasikan atau mengkoordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi, kemudian menghasilkan barang ya, kemudian jasa untuk dijual. Kemudian lebih lanjut di situ menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bahasa Indonesia ini sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Nah, mungkin lebih lanjut kita akan mengetahui sebenarnya terkait dengan badan usaha sendiri ada 3 jenis kegiatan bisnis ya terkait dengan badan usaha.
Yang pertama, bisnis dalam arti perdagangan atau commerce ya. Ini merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, baik di dalam atau di luar negeri, ataupun antar negara, ya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah terkait dengan produsen atau pabrik, kemudian dealer, agen, toko, grosir, ya, dan lain-lain. Kemudian sekarang pada perkembangannya di era modern sekarang berkembang apa yang disebut sebagai e-commerce ya, perdagangan menggunakan marketplace ya, bisa melalui misalnya Tokopedia, Shopee dan Bukalapak serta yang lain-lain. Kemudian berikutnya ada bisnis dalam arti kegiatan industri. Ini merupakan kegiatan untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya ini lebih berguna dari asalnya. Contoh adalah terkait dengan industri perkebunan, pertambangan, perhutanan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, pabrik, mesin, dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan bisnis dalam arti kegiatan industri. Kemudian berikutnya ada terkait dengan bisnis dalam arti kegiatan jasa ya, atau secure. Ini merupakan kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Misalnya contohnya adalah jasa perhotelan, kemudian jasa konsultan ya, asuransi, kemudian pengacara atau lawyer, akuntan dan kemudian notaris sendiri ya, profesi notaris sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada 3 hal utama terkait dengan kegiatan bisnis ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan bentuk-bentuk badan usaha. Nah, ini baru kita bisa memahami sebenarnya kaitan badan hukum dengan badan usaha. Secara umum, badan usaha ini terbagi menjadi 2, ya. Ada badan usaha yang berbadan hukum, ya, dan tidak berbadan hukum. Untuk badan usaha yang berbadan hukum ini bisa berupa PT, ya, atau perseroan terbatas, kemudian koperasi, kemudian BUMN. Nah, untuk yang tidak berbadan hukum ini bisa berupa CV ya atau persekutuan komanditer ya atau firma atau yang di situ saya tulis FA ini merupakan firma dan persekutuan perdata. Jadi ada 3 hal tersebut terkait dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, untuk badan usaha yang berbadan hukum sendiri sebenarnya masih dibagi lagi menjadi yang terkait dengan keuntungan, ya ada motivasinya adalah terkait dengan keuntungan atau profit oriented, yakni berupa PT, koperasi, dan tadi berupa BUMN. Ya, ini terkait dengan badan usaha berbadan hukum yang tujuannya adalah untuk profit oriented atau keuntungan. Nah, untuk badan usaha yang berbadan hukum dan tujuannya bukan profit oriented, ya ini ada 2. Ya, yang pertama kalau kita kenal adalah yayasan, kemudian perkumpulan. Ya, ada 2. Jadi tidak terkait dengan badan usaha berbadan hukum yang profit oriented. Ya, oleh karena itu di situ tidak saya cantumkan, tidak saya sebutkan ya karena sebenarnya untuk yayasan dan perkumpulan sendiri tujuannya adalah murni untuk sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Jadi tidak terkait atau tidak kegiatannya adalah bukan bertujuan untuk mencari keuntungan ya, tapi lebih kepada kegiatan sosial. Nah, kemudian untuk mengetahui sebenarnya persekutuan yang berbadan hukum ini suatu perusahaan atau suatu badan usaha dikatakan berbadan hukum, bagaimana sih ciri-cirinya? Tentu yang pertama di situ perusahaan ini harus mempunyai kepentingan sendiri, artinya punya kepentingan atau tujuan tertentu di situ. Kemudian ada pemisahan harta kekayaan. Nah, apa maksudnya pemisahan harta kekayaan? Artinya ada pemisahan jelas dari harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh para pendirinya dan
harta kekayaan atau modal dasar yang dimiliki oleh badan hukumnya. Jadi ada pembagian terpisah. Seperti yang ada di dalam perseroan terbatas, itu pasti ada untuk penyertaan saham dan penyertaan modal dan sebagainya. Nah, ini harus ada ciri-ciri tersebut, ada pemisahan harta kekayaan di dalamnya. Kemudian mempunyai organisasi yang teratur, salah satu cirinya. Artinya di dalam badan hukum ini harus mempunyai organ-organ yang menjalankan pekerjaan atau tugas masing-masing secara nyata, ya, di bidang masing-masing. Seperti misalnya di dalam perseroan terbatas ini ada komisaris, kemudian ada direktur, ya. Direktur ini orang-orang yang memang menjalankan kegiatan untuk operasional kepengurusan sehari-hari. Kemudian untuk komisaris ini adalah mempunyai kewenangan untuk mengawasi, ya, mengawasi jalannya perseroan terbatas tersebut, ya. Artinya mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh direktur sebagai pengurus perseroan terbatas tersebut. Nah, jadi ada kegiatan teratur di situ, ada organ yang sistematis di dalamnya, ada pembagian tugas yang jelas di dalam badan hukum. Nah, kemudian itu tadi di slide sebelumnya ini adalah pengertian dari perseroan terbatas, ya. Perseroan terbatas sendiri sesuai dengan apa yang ada di dalam pengertian tersebut. Mohon maaf, bisa kembali lagi slide-nya Pak Ari? Ke slide sebelumnya. Nah, ini merupakan perseroan terbatas, ya, sesuai yang di slide tadi Pak Ari. Slide 10, ya. Nah, di sini ada pengertian atau definisi dari perseroan terbatas, ya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam atau yang sesuai tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, ya, tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, ya. Jadi ada penyatuan modal di situ. Artinya tidak bisa didirikan oleh perorangan, ya, artinya didirikan oleh orang perorangan sendiri, minimal harus didirikan oleh 2 orang, ya, didirikan berdasarkan perjanjian, ya, artinya di situ harus ada perjanjian yang disepakati oleh 2 orang atau lebih untuk mendirikan suatu perseroan terbatas. Nah, ini dituangkan di dalam akta pendirian, ya, yang dibuat di hadapan notaris. Kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, ya, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Nah, berikutnya dari perseroan terbatas sendiri ini terbagi menjadi beberapa macam, ya. Ada PT tertutup, ya, atau privat, ya. Ini perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya PT jenis ini adalah PT keluarga atau kerabat dan pada kertas sahamnya sudah tertulis nama pemilik sahamnya sehingga tidak mudah untuk dipindah tangankan ke orang atau pihak lain. Nah, biasanya PT tertutup ini adalah PT-PT yang untuk orang-orang tertentu. Maksudnya orang-orang tertentu di sini adalah orang-orang yang dikenal saja. Jadi tidak diperjualbelikan atau tidak menerima pemodal atau orang yang mau investasi ke dalam perseroan terbatas itu secara sembarangan, ya. Jadi hanya untuk biasanya PT-PT yang terkait dengan keluarga, kemudian masih ada kerabat, persaudaraan, kemudian orang-orang yang memang dikenal karena teman, relasi, ya. Jadi yang memang sudah dikenal satu sama lainnya. Kemudian berikutnya ada jenis PT terbuka atau publik, ya. Ini merupakan PT yang terbuka, ya, terkait dengan saham-saham perusahaannya ini boleh untuk dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Sehingga sangat mudah untuk diperjualbelikan ke masyarakat.
Umumnya saham PT terbuka ini kepemilikannya atas tunjuk bukan atas nama, sehingga tidak sulit untuk menjual atau membeli saham PT terbuka tersebut. PT jenis ini telah terdaftar di Bursa Efek. Ya, jadi untuk PT terbuka ini biasanya adalah yang sebelumnya dari PT tertutup, kemudian ketika ingin untuk go public, artinya menawarkan sahamnya kepada masyarakat secara luas, maka dia bisa mengajukan pendaftaran di Bursa Efek. Ya, kemudian ditindaklanjuti dengan pembukaan untuk penjualan sahamnya secara terbuka. Artinya masyarakat siapa saja yang menginginkan dan mempunyai dana serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bisa membeli saham yang dimiliki oleh PT terbuka tersebut. Ini yang biasanya disebut di masyarakat sebagai PT terbuka atau go public. Ya, biasanya nama PT-PT ini selalu diakhiri dengan tanda kurung TBK, ya, untuk memudahkan dipahami oleh masyarakat bahwa misalnya PT Gudang Garam dalam kurung TBK. Ya, ini biasanya adalah untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan bagi masyarakat mengetahui, oh berarti PT Gudang Garam tersebut sudah go public, artinya sahamnya tidak dimiliki secara tertutup, ya, bisa dimiliki oleh masyarakat, ada kepemilikan masyarakat di dalam saham PT Gudang Garam tersebut, ya. Kemudian PT Perseorangan berikutnya, ya, ini merupakan jenis PT yang sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja, di mana pengelola perusahaan ini tidak hanya memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua resiko yang timbul dari kegiatan perusahaan. Pendirian perseroan perseorangan ini tidak diatur sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, dan tidak memerlukan perjanjian untuk mendirikan, ya, hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Nah, PT Perseorangan ini baru diwujudkan semenjak adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Ciptaker, ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan PT Perseorangan dan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan untuk pendirian PT Perseorangan. Nah, PT Perseorangan ini sebenarnya untuk mempermudah kegiatan usaha mikro dan menengah atau usaha kecil, ya. Artinya tidak lagi PT tersebut harus disyaratkan didirikan oleh 2 orang. Jadi cukup 1 orang saja bisa. Kemudian sifatnya tidak perlu ada dibuat perjanjian atau harus menghadap kepada notaris untuk membuat pendirian perseroan terbatas. Jadi cukup yang bersangkutan saja membuat surat pernyataan untuk mendeklarasikan pendirian perseroan terbatasnya, kemudian bisa diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka sejak saat itu PT Perseorangan yang diajukan dalam bentuk pernyataan sudah sah dan diakui sebagai badan hukum. Hal ini tentu tujuannya sesuai atau sinergi dengan tujuan dari pemerintah untuk mempermudah usaha dan mendukung usaha mikro, menengah, dan kecil. Ya, jadi diberikan kemudahan-kemudahan terkait dengan persyaratan untuk pendirian, kemudian bagaimana cara mendirikan, ya, tidak harus membutuhkan orang lain, cukup 1 orang saja bisa, ya. Ini tentu akan mempermudah proses usaha ke depannya. Nah, tapi harus memenuhi nih kriteria usaha yang bagaimana, ya, ada diatur di dalam PP atau peraturan pelaksana tersebut, ya. Kriteria tentang bagaimana yang disebut sebagai usaha mikro, kemudian usaha kecil itu bagaimana, ya. Ketika akhirnya berkembang nantinya, ya, artinya modalnya ini setelah berusaha sekian lama berkembang, kemudian melebihi ketentuan atau persyaratan bahwa PT tersebut disebut atau diartikan sebagai PT Perseorangan, maka dia harus mengajukan PT tertutup, ya, atau PT terbuka. Artinya ada persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu kriterianya.
ya terkait dengan PT yang terkait dengan PT perseorangan, makro, mikro, dan kecil ya. Jadi ada persyaratan khusus di situ. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan badan hukum berikutnya adalah koperasi. Ya, koperasi ini merupakan badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau orang perorangan dan badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, ini sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992. Nah, di situ di dalam definisinya koperasi ini disebutkan anggotanya ini bisa berupa orang perorangan, ya, dan bisa berupa badan hukum koperasi, ya. Jadi untuk koperasi di situ ada dua jenis, ya, koperasi primer dan koperasi sekunder, ya. Untuk koperasi primer sendiri ini merupakan koperasi yang anggota-anggotanya ini merupakan orang perorangan, ya. Sedangkan koperasi sekunder ini merupakan koperasi yang anggotanya adalah terdiri dari koperasi-koperasi yang sudah ada atau berdiri. Biasanya ini merupakan gabungan dari koperasi-koperasi yang sama bidang usahanya atau jenisnya. Seperti misalnya yang ada di Kota Batu itu terkait dengan koperasi untuk sapi penghasil susu, ya. Ini bisa akhirnya bergabung dengan koperasi yang ada untuk di Probolinggo, kemudian di Kabupaten Pasuruan. Ya, ini sama-sama koperasi yang bergerak di bidang terkait koperasi untuk sapi yang menghasilkan produk susu. Ya, ini mereka bisa bergabung, ya. Jadi beberapa koperasi ini bisa bergabung menjadi satu. Nah, untuk struktur organ dari koperasi sendiri, yang pertama, untuk paling tinggi adalah rapat anggota. Ya, paling tinggi adalah rapat anggota. Kemudian berikutnya adalah pengurus, ya, dan pengawas koperasi. Nah, rapat anggota ini akan menjadi bagian tertinggi atau struktur organ tertinggi di dalam koperasi. Jadi setiap keputusan, setiap kebijakan yang akan dilakukan, ya, terkait dengan koperasi tersebut harus melalui rapat anggota. Nah, biasanya setiap akhir tahun sekali atau biasanya di bulan Desember atau paling lambat di bulan Januari tahun berikutnya, ini akan dilakukan rapat anggota tahunan. Nah, rapat anggota tahunan ini selain membicarakan tentang keuangan, ya, kemudian tanggung jawab keuangan di situ, kemudian akan membagikan sisa hasil usaha atau SHU kepada para anggota koperasinya. Ya, jadi struktur koperasi atau organ koperasinya adalah seperti itu tingkatannya. Itu sesuai dengan tingkatan struktur koperasinya. Untuk pengurus ini merupakan orang-orang atau yang ditunjuk, ya, dalam organ koperasi untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Ya, bisa berupa ketua, kemudian sekretaris dan bendahara dari koperasi tersebut. Nah, untuk pengawas ini merupakan orang-orang yang sebenarnya dihormati, ya, dihormati atau dianggap memiliki kemampuan, ya, untuk memberikan pengawasan, ya. Biasanya ini ada salah satu perwakilan dari dinas koperasi setempat, misalnya sebagai pengawas dari koperasi tersebut, ya, atau orang-orang yang memang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi tersebut. Nah, berikutnya, badan hukum berikutnya adalah terkait dengan BUMN. Ya, BUMN ini adalah badan usaha milik negara. Ya, di situ terbagi ada beberapa jenis tentunya, ya. Ada perusahaan jawatan atau perjan. Ya, ini merupakan terkait dengan badan usaha berbadan hukum milik negara yang lebih bergerak kepada untuk public service, ya, atau pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Kemudian disusun sebagai bagian dari departemen atau dirjen, direktorat, dan Pemda, ya. Kemudian tidak dipimpin oleh direksi,
tapi oleh seorang kepala yang merupakan bawahan suatu bagian dari departemen atau dirjen. Ya, kemudian sistemnya adalah subsidi. Ya, subsidi dari modalnya adalah disubsidi dari pemerintah. Ya, kemudian untuk karyawannya semuanya berstatus PNS atau pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara atau yang sekarang disebut sebagai ASN. Nah, contohnya di situ adalah RSCM. Ya, RSCM ini merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan BUMN berikutnya terkait dengan sebelumnya Pak Ari. Nah, ya terkait dengan Perum, ya perusahaan umum. Makna dari usaha tersebut, kalau yang Perjan tadi, perusahaan jawatan ini terkait dengan public service ya, murni untuk pelayanan kepada masyarakat. Tetapi untuk perusahaan umum atau Perum ini lebih kepada public service ya, ditambah dengan profit oriented atau tetap untuk mencari keuntungan. Artinya selain bertujuan untuk melayani masyarakat, ditambah juga untuk mencari keuntungan. Ya, kemudian berstatus badan hukum yang diatur dengan undang-undang. Memiliki nama dan kekayaan sendiri, serta ada kebebasan bergerak seperti di perusahaan swasta pada umumnya untuk mengadakan perjanjian dan sebagainya. Umumnya bergerak di bidang jasa. Pegawainya ini merupakan pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri. Ya, jadi diatur tersendiri. Jadi pegawai BUMN. Ya, contohnya di situ adalah Jasa Raharja. Kemudian berikutnya terkait dengan perusahaan Persero atau yang disebut belakangnya kalau ada tahu perusahaan BUMN, belakangnya ada Perseronya. Nah, ini merupakan bagian dari itu perusahaan Persero. Ya, ini merupakan badan usaha milik negara yang murni tujuannya adalah untuk profit oriented, untuk mencari keuntungan. Ya, tentu statusnya tetap masih sama, berbadan hukum dan dapat dituntut atau menuntut. Ya, karena sifatnya badan hukum ini adalah mampu untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan terkait dengan hubungan dalam hukum perdata. Kemudian dipimpin oleh direksi, ya dipimpin oleh direksi. Pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa. Peranan pemerintah di sini hanya sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Contohnya adalah di Bank BTN, kemudian kereta api ya KAI, kemudian di situ ada Angkasa Pura, ya Angkasa Pura, kemudian ada PLN. Ya, di situ adalah contoh-contoh Persero ya terkait dengan BUMN. Nah, kemudian berikutnya itu tadi kita bicara tentang badan usaha yang berbadan hukum. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ya, yang pertama kali di situ ada terkait dengan firma. Ya, firma di situ, mohon maaf Pak Ari, slide selanjutnya. Nah, terkait dengan firma atau biasanya disingkat sebagai FA. Ini merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Ya, dasar hukumnya ada di dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contoh misalnya di situ adalah firma Sarjito dan CO atau biasanya siapa namanya kemudian dan rekan begitu ya, biasanya begitu. Biasanya untuk kantor-kantor akuntan publik, terus kemudian kantor-kantor pengacara, ya. Ini biasanya akan menggunakan bentuk atau penggunaan firma ini ya. Kemudian ada 3 unsur mutlak yang dimiliki oleh firma di situ. Yang pertama, ini menjalankan perusahaan, kemudian menggunakan nama bersama atau firmanya. Kemudian ada pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan, yaitu tanggung jawab renteng bagi perjanjian atau perikatan persekutuan. Ya, ini terkait dengan firma. Ya, ini firma ini bisa
biasanya akan berupa nama, kemudian ditambah NCO, ya, artinya dengan corporate atau rekannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah untuk firma sendiri, untuk slide berikutnya Pak Ari. Ya. Nah, berikutnya ini merupakan jenis CV. Ya, tadi kalau kita bicara tentang firma, ini firma sendiri itu didirikan minimal 2 orang, ya. Biasanya ini adalah orang-orang yang memiliki keinginan atau tujuan sama, ya, dalam mendirikan firma. Kemudian untuk CV ini merupakan badan usaha alternatif, ya, dengan permodalan terbatas, ya, yang didirikan di dalamnya terdapat kerjasama antara 2 orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab untuk mengatur perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas pada perusahaan. Di dalam CV sendiri ini ada 2, ya, ada 2 sekutu, ya. Siapa nanti yang akan menjadi sekutu komplementer, ya, dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer ini merupakan sekutu yang menjadi pengurus, nantinya yang akan menjadi direktur, ya, yang melakukan kegiatan pengurusan atau operasional sehari-hari. Sekutu ini aktif untuk menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum, ya, serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini merupakan tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Nah, sedangkan sekutu komanditer ini adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kepada persekutuan. Jadi tidak bekerja atau mengatur atau mengurus CV sehari-harinya. Kemudian untuk itu, untuk sekutu komanditer atau yang disebut sebagai sekutu pasif, ini akan menerima keuntungan dari CV-nya tersebut. Ya. Tanggung jawab sekutu komanditer atau sekutu pasif di sini, ya, ini terbatas hanya sejumlah modal yang telah dimasukkan. Artinya, sekutu komanditer ini tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementer atau sekutu aktif saja yang jadi direktur saja yang diserai tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer ini berhak untuk mengawasi pengurusan CV. Ya, jadi di sini ada 2 macam sekutu yang ada di dalam CV. Sekutu komplementer ini merupakan sekutu aktif, artinya ini orang-orang yang menjalankan kepengurusan operasional sehari-hari CV sebagai direktur misalnya. Kemudian sekutu komanditer ini merupakan sekutu pasif, ya, atau pemodal atau biasa disebut sebagai komisarisnya. Jadi hanya menyerahkan uang untuk modal dari CV tersebut, ya. Misalnya benda-benda, mobil, ya, atau rumah dan lain sebagainya yang digunakan untuk operasional atau kegiatan sehari-hari dari CV tersebut. Nah, di sini sekutu aktif atau yang disebut sebagai sekutu komplementer atau direkturnya ini bertanggung jawab secara penuh sampai harta pribadi. Ya, inilah yang membedakan dengan badan hukum. Kalau di dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum, salah satunya CV ini, ketika menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga, maka tanggung jawab ini yang harus diselesaikan ini sampai ke harta pribadi. Ya, jika kerugiannya ini memang melebihi aset yang dimiliki dari CV tersebut. Ini yang membedakan dengan badan usaha yang berbadan hukum. Kalau badan usaha yang berbadan hukum, ketika menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga, maka tanggung jawabnya ini hanya sebatas modal atau saham yang dimasukkan ke dalam perseroan terbatas tersebut. Ya, atau ke dalam koperasi tersebut atau ke dalam BUMN tersebut. Ya, jadi hanya terbatas sejumlah itu. Ya, karena ada pemisahan harta kekayaan tadi, karena ini merupakan ciri khas atau karakteristik yang melekat kepada badan hukum. Sedangkan badan usaha ini sampai kepada harta pribadi. Ya, artinya tidak hanya terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh CV saja,
Tapi ketika memang kerugian yang timbul kepada pihak ketiga tersebut ternyata lebih besar dari aset yang dimiliki oleh CV-nya, maka tanggung jawab untuk mengganti kerugian sampai ke harta pribadinya. Ya, jadi semua rumah atau kendaraan ya yang dimiliki oleh sekutu aktif tersebut bisa dijadikan pembayaran untuk ganti kerugian kepada pihak ketiga. Nah, ini kekurangan atau istilahnya kelemahan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, berikutnya terkait dengan jenis-jenis ya, jenis-jenis dari CV sendiri. Ini ada 3 macam ya, secara umum 3 macam. Yang pertama ada persekutuan komanditer diam-diam, ya, kemudian persekutuan komanditer terang-terangan, dan persekutuan komanditer dengan saham. Ya. Berikutnya terkait dengan pemahaman atau maksud dari jenis persekutuan tersebut. Persekutuan komanditer diam-diam ini merupakan persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai bentuk persekutuan komanditer atau sebagai CV. Dari luar ini tampak sebagai persekutuan firma, tetapi sebenarnya merupakan persekutuan komanditer sebab ada sekutu komanditernya. Kemudian persekutuan komanditer terang-terangan ini adalah sebaliknya dari komanditer diam-diam tadi. Ini artinya merupakan persekutuan komanditer yang terang-terangan menyatakan dirinya pada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer atau CV. Hal ini tentu ditunjukkan dengan adanya papan nama ya di muka kantornya, misalnya CV apa maju abadi sejahtera dan sebagainya. Ya, maupun di dalam kop-kop suratnya ya, di kepala suratnya ini ada. Kemudian pengurus ini juga di situ tercantum jelas ya, ada surat-surat yang jelas terkait dengan CV tersebut ya. Kemudian ada organ-organ yang jelas juga ya di dalam kantornya. Ya, jadi secara terang-terangan dia menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari persekutuan komanditer atau CV. Nah, kemudian persekutuan komanditer dengan saham. Ini bentuk persekutuan komanditer secara terang-terangan, modalnya terdiri dari saham, ya. Hal ini tentu tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena dianggap dengan komanditer terang-terangan. Yang membedakan hanya pada pembentukan modalnya yang berasal dari saham. Ya, untuk era sekarang ini atau bahkan mungkin kurang lebih 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir ini sudah tidak lagi digunakan persekutuan komanditer dengan saham. Ya, tentunya orang-orang lebih memilih ketika memang akan nantinya menggunakan saham, maka kenapa tidak menggunakan perseroan terbatas saja secara langsung yang jelas-jelas sudah punya badan hukum, kemudian pembagian proporsi sahamnya juga lebih jelas di situ. Baik, berikutnya kemudian terkait dengan ada persekutuan perdata. Ya, persekutuan perdata atau partnership ya, atau yang biasa disebut matskap ini menurut pasal 16-18 KUH Perdata ini merupakan perjanjian antara 2 orang ya, perjanjian antara 2 orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu atau yang disebut dalam bahasa hukum adalah inbrank ke dalam persekutuan ya, bisa itu berupa memasukkan sesuatu ini bisa berupa uang, bisa berupa benda, bisa berupa tenaga ya, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Partnership di sini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian ya, atau yang disebut sebagai agreement di antara 2 orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga, keahlian ke dalam atau lebih untuk mendapatkan keuntungan dibagi-bagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati. Nah, berikutnya untuk persekutuan perdata ini sendiri, slide berikutnya Pak Ari. Pak Ari. Baik, untuk yang membedakan sebenarnya di sini untuk persekutuan firma dan perdata, karena di sini kalau dipahami arti atau definisinya
sebenarnya ada kemiripan ya. Nah, yang di sini yang menjadi pembeda utamanya secara prinsip kalau itu firma, setiap sekutunya atau setiap anggota sekutunya ini berhak untuk bertindak atas nama persekutuan. Ya. Sedangkan kalau di dalam persekutuan perdata, ini setiap sekutunya bertindak atas nama diri sendiri, ya, serta bertanggung jawab secara sendiri terhadap pihak ketiga. Sedangkan kalau di dalam firma tadi, setiap sekutunya atau anggota yang ada di dalam firmanya, ini bertindak atas nama firmanya. Sedangkan kalau di dalam persekutuan perdata, ini bertindak untuk atas nama sendiri, ya, dan bertanggung jawab masing-masing. Artinya bertanggung jawab sendiri kepada pihak ketiga. Ini yang membedakan antara firma dan persekutuan perdata. Nah, biasanya untuk kantor-kantor akuntan publik, kemudian pengacara, dan notaris, ya bisa saja itu biasanya akan membuat salah satu ini, firma atau persekutuan perdata. Nah, selanjutnya Pak Ari di slide berikutnya. Nah, pada dasarnya untuk pendirian suatu maskap atau persekutuan perdata ini dilakukan untuk dua tujuan. Nah, yang pertama adalah untuk kegiatan yang bersifat komersial, ya, artinya terkait dengan profit oriented atau motivasinya adalah untuk keuntungan. Kemudian untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi. Ya, contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau lawyer atau advokat. Kemudian para akuntan, ya, yang biasanya dikenal dengan istilah associate, ya, biasanya ada misalnya Makarim and Associate atau Makarim dan rekan, ya. Bisa disebut sebagai associate, partner, rekan atau CO, ya, companion, ya. Ini merupakan penyebutan atau pengenalan bahwa usaha tersebut adalah terkait dengan persekutuan perdata. Nah, berikutnya di situ, slide berikutnya, Pak. Nah, terkait dengan karakteristik, ya, karakteristik dari maskap atau persekutuan perdata ini tidak dimiliki oleh firma dan CV. Ya. Maskap ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Oleh karena itu di dalam pembukaan suatu maskap atau misalnya persekutuan perdata di sini, maka para sekutunya ini harus hanya orang-orang yang berprofesinya sama. Ya, jadi ketika itu persekutuan perdata terkait dengan lawyer, ya, maka orang-orang atau anggotanya yang ada di dalam persekutuan perdata tersebut harus dari profesi yang sama. Jadi tidak boleh misalnya di situ contohnya kantor akuntan publik, siapa namanya dan rekan, tetapi anggotanya ada notaris atau pengacara atau konsultan manajemen dan lainnya. Nah, ini tentu tidak diperbolehkan. Jadi untuk persekutuan perdata atau maskap ini hanya untuk orang-orang yang memiliki profesi sama. Nah, ini tentu berbeda dengan firma. Kalau di dalam firma ini bisa di dalamnya diisi dari profesi yang berbeda. Nah, berikutnya mungkin di slide yang terakhir ini terkait dengan di dalam badan usaha ini apa saja yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama terkait dengan legalitas pendirian. Yang perlu dipahami, semua badan usaha terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum ini memerlukan legalitas pendirian. Ya, ini yang harus dipahami. Ada legalitas pendirian dan ada perizinan di situ. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Yang pertama kali harus dipersiapkan adalah legalitas pendirian. Ya, apakah pendiriannya itu sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Ya, kemudian ketika sudah berdiri, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya badan usahanya sudah mempunyai legalitas, maka yang perlu diurus adalah perizinannya. Ya,
Perizinan terkait dengan bagaimana nantinya badan usaha tersebut berusaha sehari-hari. Ya, kalau di dalam era modern sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan proses perizinan yang diajukan secara manual. Tapi untuk di beberapa kota, ya ini sudah melakukan pendaftaran perizinan ini dilakukan secara online, ya melalui situs USS atau One Single Submission yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi ini sistem pelayanan perizinan terpadu ya secara online. Ya, kalau dulu kita harus mengajukan, kita harus datang ke kantor pelayanan perizinan terpadu, sekarang tidak perlu lagi datang, cukup melalui online saja. Kita masukkan, kita input datanya, dan nantinya akan keluar apa yang disebut sebagai NIB ya, atau nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini sama dengan TDP atau tanda daftar pengusaha atau usaha. Ya. Ini yang sekarang berubah, TDP ini akhirnya menjadi NIB, nomor induk berusaha. Ya, ini yang nantinya akan diurus melalui website OSS atau One Single Submission, ya, pelayanan perizinan terpadu secara online. Ya, jadi yang perlu dipahami di situ harus mengurus legalitas pendirian, ya, harus membuat pembukuan secara teratur karena terkait dengan nantinya pengurusan pajak-pajak badan usahanya, ya, kemudian perizinan, ya, terkait dengan bagaimana nantinya badan usaha tersebut bisa melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Kemudian ketika itu memang badan usahanya terkait dengan kegiatan yang membutuhkan analisa dampak lingkungan, maka harus membutuhkan AMDAL, ya, harus diurus ke Badan Lingkungan Hidup setempat, ya. Kemudian kalau itu memang badan usahanya ada karyawannya dalam jumlah banyak, maka tentu harus mengikuti ketentuan tentang UMR ya, atau upah minimum regional. Ya, jadi itu kewajiban-kewajiban dari pengusaha yang harus diketahui. Baik, mungkin itu sedikit banyak terkait dengan badan usaha. Sebenarnya untuk badan usaha sendiri di dalam Fakultas Hukum ini diajarkan dalam beberapa sesi atau beberapa kali pertemuan ya, menjadi bagian dari SKS tersendiri atau mata kuliah tersendiri. Ini hanya sekedar saya memberikan rangkuman singkat terkait dengan badan hukum. Ya. Mungkin akan bisa kita lanjutkan dengan baik ketika kita bisa ada diskusi ya. Di sini bisa lebih kepada diskusi lebih lanjut. Mungkin ketika kalian ada yang kurang jelas atau kurang dipahami terkait dengan badan usaha. Baik, itu tadi tentang materi badan usaha. Saya kembalikan ke Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Wicaksono atas parahnya. Ini ilmu yang menarik ya, ilmu yang cukup menarik dan kita bisa banyak belajar di sini dari tidak hanya aspek sosiologis saja, tapi juga aspek hukum, aspek norma, aspek aturan dan lain-lain. Nah, itu kalian ini materi cukup penting ya, cukup detail karena nanti sosiologi industri itu berbicara tentang masalah pendidikan, akhirnya ujung-ujungnya perseroan terbatas, terus kemudian CV, BUMN, dan lain-lain. Nah, sebagai sebuah ilmu dan ini adalah informasi dan Pak Wicaksono ini kayaknya cukup mendalami bidangnya dan cukup ya karena pekerjaan sehari-hari beliau selain ngajar jadi dosen, beliau juga jadi notaris kan gitu ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman praktis yang mungkin nanti bisa di-share dan kita bisa bertanya jawab berdiskusi. Nah, untuk termin yang pertama ini saya persilakan 3 ya. 4 orang, 2 perempuan, 2 cowok, 2 cewek gitu ya. Untuk termin yang pertama silakan untuk langsung bertanya dan ini gimana modelnya? Satu persatu atau apa namanya?
dirangkum aja ya, dirangkum aja pertanyaannya yang kira-kira nanti sama ya, itu bisa diinikan, bisa dirangkum dan langsung bisa jawab gitu. Pertama itu 4 penanya. Silakan Pak Wicaksono langsung berinteraksi saja dengan mahasiswa ya. Ini juga mahasiswa kita semua, nah anak bangsa juga kita semua ini. Terima kasih, monggo silakan. Ke siapa yang bertanya? Termin pertama Mohon 2 maaf cowok, Pak 2 Ari cewek agak ya. putus-putus suaranya. Silakan langsung ditujukan. Halo, Ya halo. agak Halo, halo. suaranya agak putus-putus, jadi Halo. saya tidak Cek. terlalu terdengar, suaranya putus-putus begitu. Oh ya ya ya. Ya. Oke, Pak Wicaksono, kita masuk ke termin pertama. Saya berikan waktu untuk 4 penanya ya. Cowok 2, cewek 2 begitu. Ya, cowok 2, cewek 2. Monggo silakan. Langsung saja langsung ke Pak Wicaksono. Ya. Oke, silakan. Saya izin bertanya, Silakan, Pak. ada yang tanya? Ya. Saya. Ya. Ya, Nuri. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin bertanya, Pak. Agak melenceng dari badan hukum tersebut, tapi ada kaitannya. Terkait masalah Gen BOI atau Generasi Bisnis Online Indonesia, yang mana seringkali menjanjikan investasi atau saham serta keuntungan yang banyak. Perihal tersebut membuat keresahan dan masyarakat yang awam seringkali tertipu dengan segala janji manisnya yang membuat masyarakat tergiur, terutama dalam keuntungannya. Bahkan mahasiswa saja juga seringkali tertipu atas bisnis-bisnis online tersebut. Lantas bagaimana Pak menyikapi persoalan tersebut agar bisa menjaga masyarakat di sekitar kita tidak seringkali tertipu dengan hal tersebut, serta membuktikan kalau bisnis tersebut tidak benar atau bagaimana mencari payung hukum dari bisnis tersebut. Terima kasih Pak. Baik, jadi untuk jenis bisnis online seperti ini yang perlu dipahami adalah contohnya apa Mbak yang di sini maksudmu? Bisnis online-nya apa Mbak Nuri? Contohnya kayak pastur, habis itu kayak miles kayak gitu Pak. Kan sering kali Pak itu meresahkan masyarakat sekitar, apalagi masyarakat di sekitar saya itu sering kerap kena permasalahan seperti itu Pak. Apa ini terkait dengan pinjaman online maksudnya? Bukan kayak pertama kan memberi modal 100.000 atau paling kecil 100.000, paling banyak 700.000. Nanti seminggu kalau dapat orang nanti bisa-bisa hasilnya itu menambah. Oke. Jadi terkait dengan ini jenisnya adalah permodalan atau investasi terkait dengan dikaitkan dengan MLM ya. Ini ada pohon faktornya nanti. Jadi yang perlu dipahami adalah terkait dengan bisnis online ini. Yang pertama adalah ketika kita bicara tentang bisnis online, ya maka kita harus merujuk kepada aturan-aturan yang terkait atau payung hukum terkait dengan bisnis online tersebut. Terutama kalau kita merujuk kepada investasi, ya tentunya kita harus menuju kepada ketentuan yang ada di dalam otoritas jasa keuangan. Apakah bisnis untuk investasi yang disebutkan tadi beberapa jenis tersebut terdaftar? Ya, apakah terdaftar? Kemudian apakah memang sudah ada aturan ya, atau peraturan perundang-undangan terkait dengan bisnis online tersebut? Ya, yang penting itu. Yang pertama pastikan dulu apakah bisnis online tersebut, mau itu bentuknya investasi atau mau itu bentuknya pinjaman secara online, ini terdaftar atau tidak di otoritas jasa keuangan. Ya, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian yang harus diketahui lebih lanjut adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat secara awam, jangan mudah untuk tergiur investasi-investasi yang menjanjikan hasil kelipatan atau keuntungan yang berlipat-lipat dalam waktu yang singkat. Ya. Sedangkan dalam proses untuk jual beli saham saja tidak bisa dalam proses hanya hitungan hari atau jam. Ya, ini tentu akan sulit sekali mendapatkan keuntungan prosentasenya yang bahkan lebih dari 20% untuk mendapatkan keuntungan. Ya, apalagi dengan bentuk-bentuk investasi hanya diberikan modal 100.000 kemudian
janjikan keuntungan sampai 700.000 atau 1 juta bahkan lebih, dengan syarat harus mencari downline, atau istilahnya ini kan sebenarnya model sistem pemasaran multi level marketing atau MLM. Ya, sebenarnya ini model-model yang banyak dilakukan penipu-penipu investasi pada zaman sekarang. Ini yang harus diberikan edukasi kepada masyarakat setempat adalah jangan gampang tergiur dengan investasi yang memberikan embel-embel keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Nah, untuk kalian sendiri sebagai mahasiswa, tentunya kalian harus lebih jeli. Ya, kalian harus lebih jeli. Kalian sebagai orang-orang yang memiliki intelektualitas, ya, punya kemampuan, ya, untuk dalam bidang akademik, pengetahuan, dan lain sebagainya, tentu kalian harus merujuk kepada untuk otoritas jasa keuangan terkait dengan investasi atau pinjaman online dan lain sebagainya. Apakah perusahaan yang dimaksud atau yang tersebut tadi memang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan? Terus kemudian seluk-beluknya bagaimana? Nah, ini harus yang dicari tahu terlebih dahulu sebelum memang memutuskan untuk ikut langsung di dalam proses transaksinya atau proses investasinya. Nah, ini tentu jangan sampai nantinya kalian malah jadi bagian dalam proses MLM investasi yang masih tidak jelas, ya. Dasar pendiriannya kemudian tidak diakui oleh otoritas jasa keuangan, dan kalian menjadi bagian untuk menjalankan multi level marketing tersebut kepada orang lain, ya. Yang nantinya akan menyebabkan kerugian. Nah, nanti tentu akan kembalinya kepada kalian. Begitu mungkin Mbak Nuri. Baik Pak, terima kasih. Baik. Silakan mungkin yang lain. Ya. Silakan yang lain. Ya, saya Pak. Terkait dengan, oh ya, Amo, silakan Mo. Ini Pak, mohon maaf, saya mau nanya soal CSR Pak. Biasanya itu kan di setiap perusahaan itu ini CSR itu berlaku untuk ada beberapa perusahaan saja atau semua perusahaan itu harus memperlakukan yang namanya CSR itu Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Baik. Alusius Amo, ini dari Papua, Pak Wicaksono. Oke, Mas Alusius Mamo, ya. Alusius Amo. Ya. Mas Alusius Amo, ya, ini jadi terkait dengan CSR, ya. Ini CSR ini sebenarnya untuk semua perusahaan, ya. Berlakunya untuk semua perusahaan. Jadi tidak ada istilahnya pembatasan apakah perusahaan tersebut diwajibkan atau ada yang tidak diwajibkan. Artinya semua perusahaan ini mempunyai kewajiban atau bagian dari kewajibannya adalah untuk memberikan CSR. Ya, artinya dia mempunyai kewajiban untuk memberikan CSR kepada masyarakat sekitarnya. Jadi tidak ada istilahnya batasan apakah perusahaan A atau perusahaan B ini, perusahaan A ini wajib untuk CSR, perusahaan B ini tidak wajib untuk CSR, tidak. Jadi semua perusahaan sebenarnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan CSR. Ya, ini sebenarnya adalah sebagai bagian imbal balik dari perusahaan tersebut, ya, kepada masyarakat sekitar. Ya, ini tentu menjadi sebenarnya semua perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk CSR tersebut, Mas. Jadi tidak ada pembatasan apakah perusahaan ini diwajibkan, ini perusahaan ini tidak diwajibkan, ya, tidak. Ya, jadi semua perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan CSR tersebut. Demikian Mas Amo. Baik Pak, terima kasih. Boleh saya lanjut lagi Pak? Boleh. Silakan. Jadi gini Pak, misalnya dalam satu kasus ada persoalan gini, kadang itu ada yang berpendapat bahwa CSR itu tergantung dari pendapatan atau apa yang diambil dari
dikelola dari perusahaan itu sendiri. Itu benar nggak Pak? Misalnya berapa persen pendapatan perusahaan itu yang biasanya digunakan untuk CSR, atau biasanya CSR itu berlaku apabila tergantung dari pendapatan atau standar perusahaan, standar pendapatan perusahaan itu. Itu ada standar-standarnya gitu nggak Pak? Ya, Itu aja sih yang paling jadi kalau bicara tentang CSR ini tentu akan ada standar minimal ya, artinya keuntungan atau kemampuan dari perusahaan masing-masing. Artinya tidak semua perusahaan disamaratakan dalam pemberian CSR-nya. Karena tentu CSR ini kan merupakan sebenarnya kegiatan sukarela, ya, sukarela dari perusahaan tersebut yang menjadi wajib dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum, ya. Jadi sadar atau tidak sadar pembagian dari berapa jumlah atau besaran CSR, kemudian kemampuan dari masing-masing perusahaan ini tentu akan berbeda, ya. Tentu akan berbeda, Mas Amo. Ya, jadi bisa berbagai macam. Tentu ada pendapat, banyak yang berpendapat bahwa ada harus memenuhi standar minimal misalnya 30%, ya. 30% dari keuntungan atau kekayaan dari perusahaan, ya, jumlah tertentu, ya, artinya merujuk kepada jumlah tertentu baru perusahaan tersebut diwajibkan untuk CSR. Ada yang karena kesadarannya sendiri tidak perlu mencapai jumlah tertentu tersebut sudah memberikan atau mengeluarkan bagian atau kewajibannya untuk memberikan CSR. Ya, jadi sebenarnya tidak ada patokan secara pasti berapa jumlah atau merujuk kepada jumlah tertentu dalam pemberian CSR, karena ini tentu adalah sifatnya sukarela, ya. Artinya menjadi bagian sukarela yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan sebagai bentuk sumbangsih atau timbal balik dari perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, ya. Ini juga banyak yang memberikan CSR, banyak juga yang mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan CSR. Ya, jadi tentu hal ini juga masih menjadi bagian pro kontra, kemudian siapa yang akhirnya mewajibkan dan melakukan pengawasan tentu ini akan sulit sekali untuk diterapkan. Begitu Mas Amo. baik. Terima kasih Pak. Baik. Yang lain, silakan. Oke, yang lain, cewek ya, cewek. Sudah cukup dua ini, Kalau cewek dua. saya ingin bertanya. Siapa Ya. ini? Sebutkan nama, sebutkan nama. Nurul. Nurul Mutmainah Melinda. Ya, silakan. Jadi kan kalau sekarang itu tren orang banyak itu nanam saham ya Pak di perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, terus ini tuh berkaitan juga sama sistem ekonomi bebas yang lagi perdagangan bebas yang lagi dicanangkan banget sama Indonesia. Ya. Terus saya pernah baca kalau misalnya ekonomi bebas yang diadopsi sama Indonesia itu katanya ingin stimulus orang-orang tuh untuk melek sama investor gitu. Jadi Indonesia itu pengen orang luar yang invest dulu, terus nanti orang Indonesia juga karena ngeliat orang luar tuh bisa ikutan invest. Tapi sekarang tuh kan banyak perusahaan yang pada akhirnya investornya tuh kebanyakan dari luar gitu. Sedangkan kita yang orang-orang kayak mahasiswa kayak saya yang lagi belajar gini nih tuh kadang-kadang dikasih slot yang masih ringan gitu, masih murah. Tapi pertanyaan saya, ini masuk ke otoritas jasa OJK nggak Pak? Maksudnya apakah OJK tuh punya pembatasan berapa persen yang bisa diinvest oleh orang luar atau berapa persen yang bisa diinvest oleh orang kita sendiri, orang Indonesia begitu? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jadi yang perlu dipahami terkait dengan investasi, selain terkait dengan untuk yang investasi lokal, maka ketika itu berupa yang harus dipahami di sini berbedanya adalah untuk otoritas jasa keuangan ini terkait dengan proses investasi yang dilakukan secara lokal, artinya sudah berdiri, perseroan terbatas atau perusahaan atau sudah punya legalitas atau berbadan hukum. Sedangkan untuk awal proses investasi atau masuknya investasi ini ada di BKPM, ya, Badan Pengawasan Penanaman Modal, ya, Badan Penanaman atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ya, di BKPM ini nantinya
yang memiliki daftar apa saja investasi yang diperbolehkan untuk orang asing dan mana yang diperbolehkan hanya untuk orang lokal Indonesia saja. Ya, ini ada di dalam daftar investasi negatif. Ya, ini bisa dilihat kalau kalian buka di dalam website dari One Single Submission atau online single submission di OSS Go ID. Di situ ada daftar investasi negatif. Ya, artinya ini tidak boleh untuk orang-orang asing dan hanya diperbolehkan untuk orang-orang Indonesia saja. Jadi ada batasan-batasan. Nah, yang mengatur tentang apakah orang asing ini boleh untuk investasi di Indonesia dan jenis investasinya seperti apa, ini ada di BKPM. Ya, jadi menurut saya jangan khawatir tentang itu, ya, karena beberapa waktu lalu di pemerintah kita ini sudah juga berusaha untuk meningkatkan ya bagaimana caranya untuk orang-orang Indonesia sendiri mau untuk berinvestasi. Ya, artinya jangan khawatir bahwa nantinya karena adanya pasar bebas, ada pasar bebas bisa masuk orang-orang asing ke Indonesia, nantinya akan tidak kebagian ya untuk investasi ke perusahaan-perusahaan yang bergengsi, artinya begitu ya. Untuk orang-orang Indonesia sendiri jangan khawatir seperti itu. Ya, karena ada istilahnya filter atau saringnya ada di BKPM ya, Badan Koordinasi untuk Penanaman Modal. Ini terkait dengan investasi yang dilakukan oleh orang-orang asing. Ya, jadi ada beberapa kegiatan atau jenis usaha untuk investasinya ini yang hanya diperbolehkan untuk orang-orang Indonesia saja. Ya, ini masuk di dalam daftar investasi negatif. Kalau kalian lihat atau buka di website OSS Go ID, di situ ada beberapa daftar usaha-usaha yang hanya diperbolehkan untuk orang-orang Indonesia. Ya, tentu ini tidak akan menjadi masalah ya karena ada batasan-batasan apakah orang asing ini boleh berusaha di bidang apa dan ada yang tidak boleh di bidang apa. Nah, ini tidak ada masalah. Begitu Mbak Nurul. Iya Pak, terima kasih. Baik. Oke, satu kali lagi untuk yang perempuan pada termin yang pertama. Silakan. Gimana? Ada? Ada pertanyaan? Ya. Jadi memang cukup menarik masalah badan usaha ini ya. Dan usaha menurut saya ini menjadi tren sekarang ini juga banyak usaha-usaha online dan lain-lain, di mana mahasiswa juga bisa terlibat di usaha-usaha seperti dropshipping ya, banyak kan dropshipping, terus kemudian tentang ya investasi kecil-kecilan lah, belajar investasi kecil-kecilan, barang 500.000 sampai 1 juta, dropshipping itu kan ya lumayan, itu udah bagus. Tapi ya nggak apa-apa, artinya tetap usaha, jangan takut ini ya, jangan takut untuk ditipu, nah ya hati-hati, perlu dipelajari dulu. Yang penting bukan hal-hal yang barang yang dijual dilarang oleh negara. Hati-hati dengan narkoba dan lain-lain itu kan banyak sekarang juga, hati-hati. Menurut saya pahami dulu, pelajari dulu, tanyakan yang berkompeten dan lain-lain. Nah, Anda akan ini ya belajarlah investasi, enggak apa-apa. 500.000, 1 juta, ya gitu. Jadi seperti gitu. Nah, satu kali lagi setelah itu kita tutup dan kita foto bersama begitu ya untuk jadi kenangan. Jadi seperti gitu. Oke, silakan. Atau cowok mungkin, cowok. Nah, bayangan saya itu kalian lulus nih membentuk CV di antara teman-teman kalian ini yang untuk usaha bersama loh. Iya, siapa tahu kan, kita juga nggak tahu kan. Siapa yang bisa jadi kalian memang garis jalannya jadi pengusaha dan lain-lain kan, tidak harus jadi PNS atau jadi dosen semuanya kan gitu. Nanti bisa tanya
perihal itu tentang masalah hukum dan lain-lain nanti bisa tanya ke Pak Wicaksana karena beliau juga wilayahnya di Kabupaten Malang gitu. Nah, itu nanti saya melalui apa itu kan ini kan insya Allah maulah beliau menjelaskan ini karena tugas salah seorang notaris dan PPAT adalah menjelaskan itu ke publik karena tugasnya seperti itu yang ditunjuk oleh negara ya wakil negara tentang pengesahan-pengesahan dan badan hukum begitu ya kayaknya Pak Ya, Wicak. kurang lebihnya begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi memang bagus ya. Jadi kedepannya juga diharapkan sebenarnya tidak lagi mahasiswa ini berpikir untuk setelah lulus harus jadi PNS, ya, harus jadi ASN, harus jadi pegawai negeri. Ya. Bagaimana caranya sebenarnya mendorong mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja? Bagaimana bisa menciptakan usaha-usaha baru yang nantinya justru akan memunculkan atau membuka lapangan kerja. Ini yang akan lebih baik tentu ke depannya. Dan pemerintah kita terutama di akhir-akhir tahun ini atau beberapa tahun ini sudah memberikan beberapa kemudahan terkait dengan perizinan pendirian, kemudian proses untuk pendirian, ya, kemudian keringanan dalam pembayaran pajak. Nah, untuk CV sendiri, untuk sekedar diketahui, untuk pembayaran pajaknya ini hanya 1% per tahun. Ya. Jadi murah sekali untuk pembayaran pajaknya. Dibandingkan dengan orang pribadi, kalian tidak punya CV, ya, artinya orang perorangan secara pribadi, kalian untuk membayar PPh masih terkena tingkatan untuk pembayarannya. Ya, artinya ketika kalian mempunyai penghasilan lebih dari jumlah 4,5 juta, kalian terkena 10%. Kemudian lebih dari sekian juta terkena 15% dan seterusnya. Ada bertingkat pengenaan pajak untuk PPh-nya. Nah, sedangkan untuk pajak badan usaha, ya, terutama untuk CV, ini hanya dikenakan 1%, ringan sekali. Ya, ini sebenarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang bahwa nantinya kalian akan banyak entrepreneur, ya, entrepreneurship yang baru, ya, membuka dunia usaha yang baru yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Nah, ini tentu kemudahan-kemudahan ini sebisa mungkin dimanfaatkan dengan baik, ya. Itu terkait dengan dunia usaha, ya, atau badan usaha. Baik, terima kasih Pak Wicaksono. Nampaknya kita sudah 1,5 jam ya, tidak terasa kita sudah cukup. Saya pikir sudah cukup. Nanti kita bisa bersua kembali, ya, entah nanti di sesi perkuliahan apa. Nah, itu nanti akan kita gagas lagi dan mungkin untuk kelas sosiologi industri sebelum kita akhiri di perkuliahan kita yang kita mengadakan kuliah tamu, kita ucapkan terima kasih banyak pada kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Wicaksana di sela-sela kesibukannya, di sela ngajar dan setelah siang biasanya beliau ke kantor yang notarisnya itu banyak sekali yang perlu diselesaikan tapi bisa meluangkan waktu. Saya pikir ini sebuah apresiasi di kelas kita begitu ya. Baik, sebelum kita tutup dan kita akhiri, kita buka on kamera semua, kita foto salah satu ya, mungkin siapa? Wahid ya? Wahid tadi. Apa siapa? Wakil ya? 2 atau 3 orang silakan difoto bersama. Setelah itu kita akhiri dan kita tutup. Setelah itu, silakan on kamera dulu semuanya. Silakan on kamera dulu semuanya. Halo. Halo. Silakan on kamera dulu semuanya. Iya, Pak. Ya, ya. Salah satu dari kalian tolong memfotokan ya. Apa Hadromi, tolong difoto segera dia akhir ini. Atau siapa yang mau ini? Daniel. Daniel? Halo. Enggak, Pak.
Kok lama sekali? Ya, silakan. Di on kamera semua terus difotokan. Daniel untuk bukti nanti kirim di sini ya. Oke. Ya, sebisanya saja lah. Enggak apa-apa kalau memang sinyal enggak apa-apa. Baik, kita foto bersama ya. Daniel sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Sudah dianggap sudah lah. Saya nggak tahu nih. Baik, sebelum kita akhiri kuliah tamu sekarang ini, saya ucapkan terima kasih pada Pak Wicaksana untuk kesempatan diinikan. Nanti bisa catat melalui email atau melalui saya, nanti bisa ya ditanyakan jika ada hal yang belum berkenan dan bisa ditanyakan untuk diskusikan. Terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kuliah kalian hari ini. Salam ke keluarga. Ya, terima kasih. Ya, saya live dulu. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Bapak. Oke.